Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas biografi singkat dari salah seorang tabi'in, yaitu Atha bin Abi Rabah. Ya, Atha bin Abi Rabah, yang dia termasuk dari kalangan para tabi'in, ya, termasuk tabi'in senior karena bertemu dengan sekitar 200 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kita sebagaimana telah ketahui, Rasulullah SAW telah merekomendasi 3 generasi. Kata Nabi SAW, khairan nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian adalah para tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in. Atha bin Abi Rabah salah seorang dari kalangan tabi'in. Beliau rahimahullahu taala adalah seorang berasal dari kalangan budak, ya. Beliau berwala kepada Quraisy, ada yang mengatakan kepada Bani Jumah, ada yang mengatakan kepada Bani Fihr, yaitu beliau, orang tua beliau adalah budak dari Bani Jumah, yaitu Al-Jumahi, atau dari Bani Fihr, ya. Namun beliau lahir di Al-Janat, ya. Al-Janat yaitu suatu daerah di Mekah, ya. Di Mekah yang jaraknya antara kota ini dengan Son'a sekitar 58 farsakh, ya. Ini daerah Mekah, daerah Yaman. Tapi kemudian beliau dibawa ke Mekah, kemudian tinggal di Mekah. Sebagaimana kedua orang tuanya adalah budak, beliau juga seorang budak dari Habasyah berkulit hitam. Ya, kemudian beliau memiliki seorang sayyidah, yaitu majikannya, seorang wanita yang membeli beliau. Kemudian akhirnya beliau menuntut ilmu dalam masa perbudakannya dan akhirnya dimerdekakan oleh majikannya. Inilah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, seorang alim, ya, muftinya kota Mekah yang berkunyah Abu Muhammad, ya. Beliau lahir di awal khilafah Utsman bin Affan. Itu sekitar, ada yang mengatakan sekitar tahun 27 Hijriah. Kemudian beliau wafat sekitar 114 atau 115 Hijriah. Itu beliau wafat dalam usia 80 sekian tahun. Dan beliau menyampaikan bahwasanya beliau menuntut ilmu dari 200 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat, yang terdiri dari Aisyah, dari Ummu Salamah, dari Ummu Hani, dari Abu Hurairah, dari Ibn Abbas, Hakim bin Hizam, dari Rafi bin Khadij, dari Zaid bin Arqam, Zaid bin Khalid al-Juhani, Safwan bin Umayyah, Ibnu Zubair, Abdullah bin Amr, dari Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, dari Muawiyah, Abi Sa'id al-Khudri, dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Dan ada beberapa sahabat yang beliau meriwayatkan secara mursal. Secara mursal maksudnya beliau tidak bertemu dengan sahabat tersebut, tapi beliau meriwayatkan hadis dari mereka, menunjukkan hadisnya mursal. Itu tidak ada perantara yang lain, ya. Adapun yang tadi saya sebutkan, Ummu Salamah, Aisyah, Ummu Hani, Abu Hurairah, ini beliau bertemu langsung dengan mereka, sehingga ketika beliau meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat ini, maka hadisnya muttasil, bersambung. Adapun sahabat-sahabat yang beliau tidak bertemu dengan mereka, contohnya Abu Bakar, karena beliau saja lahir di awal kekhilafahan Utsman bin Affan, tentu tidak bertemu dengan Abu Bakar. Demikian juga Attab bin Asid, kemudian juga Utsman bin Affan, tentu beliau tidak sempat juga meriwayatkan banyak hadis dari Utsman bin Affan, ya. Ya, karena ketika Utsman bin Affan meninggal, beliau masih sangat muda. Kemudian beberapa sahabat yang lain, ya. Adapun ciri fisik beliau, Atha bin Abi Rabah, maka saya bacakan dari kitab ini, Syiar A'lam Nubala, ya. Beliau ciri-cirinya adalah aswad, hitam, bahkan disebutkan syadidus sawat, yaitu benar-benar hitam. A'war, jadi fisiknya sangat maksudnya banyak kekurangan. Pertama berkulit hitam,
A'war yaitu matanya buta satu, aftas yaitu hidungnya pesek, asyal tangannya salah satunya lumpuh, a'raj subhanallah pincang, thumma ami di akhir hayatnya beliau buta. Ya lengkap ya, hitam, kemudian hidung pesek, kemudian matanya buta sebelah, kemudian pincang kakinya, tangannya satu sudah tidak bisa bergerak. Asyal yaitu lumpuh. Kemudian juga disebutkan sebagaimana perkataan Uthman bin Atha, kana Atha aswad syadid sawad. Atha benar-benar hitam. Laisa fi ra'si sya'run ila sya'rat. Rambut beliau juga tidak banyak rambut, cuma beberapa helai rambut, ya. Cuma beberapa helai rambut. Jadi kalau secara fisik ya beliau penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah meninggikan beliau karena ilmu beliau. Ini pelajaran bagi kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak menilai seorang dari fisiknya, ya. Allah tidak seorang menilai sebagaimana dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada fisik kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian, kepada amalan kalian, ya. Allah tidak menilai seorang karena dia nasabnya suku ini, karena dia tampan, karena hidungnya mancung, karena kulitnya putih. Tidak, tapi yang Allah nilai adalah amal dia bagaimana, hatinya bagaimana, amalnya bagaimana. Kalau fisik dijadikan standar ukuran, maka Atha bin Abi Rabah adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Ya. Dan Allah tidak melihat kepada ras, ya. Dan Islam adalah agama yang tidak rasis, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalian innakum min Adam wa Adam min turab, ya kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian berasal dari Nabi Adam alaihissalam, dan Adam alaihissalam berasal dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas non Arab. Wala ajami ala arabi, dan tidak ada keistimewaan orang non Arab di atas orang Arab. Wala ahmar ala aswad, dan tidak ada keistimewaan orang berkulit putih dan kulit hitam, wala aswad ala ahmar, dan tidak ada keistimewaan orang berkulit hitam dan orang berkulit putih, illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kecuali dengan ketakwaan. Jelas ya, tidak ada ras, tidak rasisme. Ya, Allah jelas mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya wahai manusia sekalian, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk kalian saling mengenal. Bukan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk bangga-banggaan. Saya dari suku ini, saya bangsa ini. Saya berkulit ini, dia berkulit itu. Saya darah biru, dia darah merah. Bukan untuk itu. Lita'arafu. Niatnya, tujuan Allah adalah untuk kalian mengenal. Kemudian Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Tidak pernah Allah menjadikan suku, ras, fisik, ya, ketampanan, kecantikan, keelokan sebagai barometer. Tidak ada. Ya, enggak ada. Maka jangan kita terpedaya, ya. Bisa jadi seorang yang secara fisiknya penampilannya kurang, ternyata dia sangat mulia di sisi Allah. Contohnya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah yang pernah meriwayatkan satu hadis, dia mengatakan, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, ala tanzuru ila imra'atin min ahlil jannah, ya. Atau ala akhbirukum bi imra'atin min ahlil jannah, wahai Atha, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga? Hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulullah inni usra wa atakashaf. Inilah penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita berkulit hitam. Kata Ibnu Abbas, inilah Atha, ini penghuni surga. Nabi pernah bilang dia penghuni surga. Seorang wanita berkulit hitam yang datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku terkena usra, yaitu aku terkena penyakit ayan. Kalau sudah kambuh, atakasyaf, dan tersingkap sebagian auratku. Ya. Udu Allah an yasfiyani, ya Rasulullah, doakan aku agar aku disembuhkan. Kata Rasulullah SAW, in syi'ti da'autu lak. Kalau kau ingin, aku akan doakan bagimu dan kau akan sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau mau, kau sabar dengan penyakit tersebut dan kau akan masuk surga. Dia bilang, ya Rasulullah, aku pilih bersabar. Tetapi udu Allah alla atakasyaf. Tapi berdoalah kepada Allah ketika aku kambuh agar auratku tidak terbuka. Subhanallah. Ini wanita berkulit hitam
Kata Nabi penghuni surga. Ya. Ya. Jadi kita sering ini manusia wajar manusiawi menilai orang lain dengan penampilan fisiknya. Ya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika ada orang lihat kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian orang ini? Orang hebat, orang. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, hadza, ya orang ini ya Rasulullah. In takallam hariyun an yusma. Idza takallam hariyun an yusma. Kalau dia bicara pasti orang dengar. Kalau dia khataba an yunkah, kalau dia melamar pasti diterima lamarannya. Kalau dia memberi syafaat akan diberi syafaat ya. Kalau dia beri memo maka diterima memonya. Kemudian lewat lagi orang berikutnya, Nabi SAW, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, ya Rasulullah, hadza hariyun in takallam alla yusma. Orang ini kalau ngomong enggak ada yang mendengar. Kalau dia melamar tidak ada yang terima lamarannya. Kalau dia beri syafaat, ya maka syafaatnya tidak diterima. Beri memo, ya, tidak diterima, tidak dianggap. Kata Nabi SAW, hadza khairun min misli hadza mimil ardi. Kata Nabi, orang yang kedua yang kalian bilang kalau ngomong tidak didengar, kalau mau nikah tidak ada yang terima, ditolak melulu, kalau dia beli syafaat tidak diterima, artinya rekomendasinya tidak dianggap. Itu lebih baik daripada yang pertama, yang kalian bilang kalau dia ngomong didengar, kalau menikah melamar pasti diterima, kalau beli rekomendasi diterima rekomendasinya. Yang kedua ini lebih baik daripada satu dunia yang pertama. Nah kita karena tadi manusiawi seorang melihat daripada penampilan luar, dari casingnya. Padahal itu bukan itu yang Allah lihat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba ash'ath akbar madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, akbar penuh dengan debu, madfu'un bil abwab, kalau dia ketuk pintu ingin bertamu ditolak tidak diterima. Law aqsama 'ala Allahi la abar. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, berdoa kepada Allah akan dikabulkan doanya. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala salah seorang dari murid dari ratusan sahabat di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang yang dari secara fisik sangat kekurangan. Sangat hitam, rambutnya cuma beberapa helai rambutnya. Fisik kurus, kemudian tadi pesek secara wajahnya. Kemudian kakinya pincang, tangannya satu lumpuh. Lengkap ya, dari sisi fisik ya. Maka ikhwan dan akhwat terutama ibu-ibu jangan terpedaya dengan penampilan fisik. Kita lihat orang mungkin kita rendah, bisa jadi dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu amal dia, kita enggak tahu isi hatinya. Ya, kita enggak tahu bagaimana kalau tatkala dia bersendirian. Kita tahu bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Kemudian kita karena memiliki baju yang bagus, memiliki kendaraan yang bagus, memiliki tas yang bagus, memiliki jam yang bagus, kita merendahkan. Memiliki jabatan yang lebih tinggi, kita merendahkan dia. Ya akhi, bisa jadi tukang sapu di rumahmu lebih afdal daripada dirimu. Kita enggak tahu. Jadi pembantu di rumahmu di sisi Allah lebih afdal daripada kamu. Maka jangan pernah menilai seorang dari fisiknya. Inilah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Adapun murid beliau sangat banyak dikumpulkan oleh Imam Zahabi rahimahullah, puluhan ya mungkin ratusan, banyak sekali murid beliau ya yang mengambil ilmu dari beliau ya. Tadi Atha pernah berkata, adraktu mi'atain min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Atha, aku bertemu dengan 200 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan beliau dipuji keilmuannya oleh sahabat, oleh tabi'in. Ibnu Abbas pernah berkata ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Husain dari ibunya, bahwasanya ibunya pernah menyuruh dia untuk bertanya kepada Ibnu Abbas. Arsalat ila Ibni Abbas tas'aluhu an syai'in. Ibunya pernah menyuruh orang untuk bertanya kepada Ibnu Abbas ya tentang suatu perkara. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, tajtami'una alayya." Kalian berkumpul untuk bertanya kepadaku. Wa indakum Atha, sementara ada Atha. Artinya sang guru merekomendasi sang murid. Ini Atha. Tanya juga sama dia ya. Luar biasa. Ibnu Abbas merekomendasi Atha ya. Apalagi orang-orang yang tabi'in juga yang sezaman dengan dia ya. Di antara keistimewaan Atha bin Abi Rabah, beliau terkenal dengan
Fiqhul Haji ya. Sampai ada risalah, saya punya dua jilid tentang Fiqhu Atha bin Abi Rabah fil Hajj. Tentang fikih Atha bin Abi Rabah tentang haji, dikumpulkan fatwa beliau 2 jilid ya. 2 jilid risalah tentang fikih Atha bin Abi Rabah tentang haji. Ya, pernah dalam suatu masa ada sa'ih, ada orang yang berteriak ya bahwasanya tidak ada yang boleh berfatwa di Mekah kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Tidak ada yang boleh berfatwa tentang haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Kenapa? Karena diakui keilmuan Atha bin Abi Rabah. Terlebih lagi beliau ya telah berhaji lebih dari 70 kali. Umur beliau 80 sekian meninggal dan beliau telah berhaji lebih dari 70 kali. Dan orang kalau sudah sering berhaji, pengalaman dia tentang haji semakin banyak. Ilmu dia tentang haji semakin banyak, akan terjadi peristiwa-peristiwa, pertanyaan-pertanyaan, dan dia semakin mahir dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Atha bin Abi Rabah telah berhaji lebih dari 70 kali. Ya. Luar biasa ya. Haji ibadah yang sangat agung. Dan perintah untuk tidak berfatwa di zaman Bani Umayyah ya. Ya'muruna fil haji munadiyan yasihu. Bahwasanya pemerintah Bani Umayyah ketika musim haji menyuruh seseorang untuk berteriak la yuftin nasa illa Atha bin Abi Rabah. Tidak boleh ada yang boleh berfatwa tentang haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Fa illam yakun Atha fa Abdullah bin Abi Najih. Kalau tidak ada baru Abdullah bin Abi Najih. Intinya yang pertama adalah Atha bin Abi Rabah. Di antara kisah yang menakjubkan, kisah Sulaiman bin Abdul Malik ketika bertanya tentang permasalahan haji kepada Atha bin Abi Rabah, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazim fi Tarikhil Muluk wal Umam. Saya bacakan. Ja'a Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin ila Atha wa huwa ibnahu. Ya. Datang Sulaiman bin Abdul Malik. Dia waktu itu Amirul Mukminin itu presidennya, rajanya ketika itu. Raja di negara Islam ketika itu. Sulaiman bin Abdul Malik ya, raja. Dia datang bersama kedua putranya ke Atha bin Abi Rabah musim haji. Fajalasu ilaihi, mereka pun duduk kepada Atha wa huwa yusalli, dan sebentar dalam kondisi salat. Disebutkan mereka ingin masuk bareng ditahan ya. Disebutkan bahwasanya inilah tempat ini semua al-muluk, raja-raja dan suqa dan orang-orang bawahan sama semua. Kalau mau tanya tentang masalah haji kepada Atha, semuanya ngantri. Ya, mereka pun gitu, mereka mau nanya sama Atha lagi salat, mereka ngantri. Wa huwa yusalli, nungguin. Ya. Akhirnya tiba antrian, falamma shalla in fatala ilaihima. Ya. Maka setelah itu, setelah salat maka dia pun menuju, atau mereka berdua pun bertanya kepada Atha. Ya. Fama zalu yas'alunahu an manasikil hajj. Maka mereka bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Wa qad hawwala qafahu ilaihim. Sementara Atha bin Abi Rabah saking sibuknya sampai terkadang dia menjawab tanpa menoleh kepada mereka. Dia jawab terus karena habis itu salat. Nanti ada yang tanya jawab lagi. Sambil saking sibuknya ya, sampai terkadang beliau tidak sempat menoleh kepada sang raja. Setelah mereka bertanya, qala Sulaiman li ibnaihi, maka Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada kedua anaknya, "Quma, bangkitlah." Faqama, mereka pun berdua bangkit, mereka berkata, Sulaiman berkata, "Ya bani," atau ya baniya la taniya fi talabil ilm. Jangan kau malas, kalian berdua jangan malas untuk menuntut ilmu. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdul aswad. Sungguhnya aku tidak pernah lupa dengan bagaimana kehinaan kita di hadapan budak yang hitam ini. Jadi ini raja mau nanya harus ngantri ya. Atha bin Abi Rabah ya. Jadi benar-benar beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya ya. Ya. Karena ilmunya. Dan beliau tidak menjawab kecuali dengan hadis. Berkata Abu Hanifah,
rahimahullah, "Ma ra'aitu fi man laqitu afdhala min Atha bin Abi Rabah." Ya. Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang paling afdal seperti Atha bin Abi Rabah. Wala laqitu akdzaba min Jabir al-Ju'fi, dan kata Abu Hanifah, aku tidak pernah bertemu dengan orang paling pendusta seperti Jabir al-Ju'fi. Perawi namanya Jabir al-Ju'fi. Ma ataitu qad bi syai'in illa ja'ani fihi bi hadits. Jabir al-Ju'fi ini kalau ditanya selalu bawa hadis. Wa za'ama anna indahu kadza wa kadza alf hadits, dan dia mengatakan saya masih punya sekian ribu hadis. Ya. Min ra'yi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yantiq biha, ya. Dari pendapatku dari Nabi sallallahu alaihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Pendusta. Di antara kisah yang menarik juga, dan ini Ats-Tsauri pernah meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuridu bihadzal ilmi wajha Allah ghairu haula'i tsalath." Aku tidak pernah melihat tiga orang-orang yang mencari ilmu karena mencari wajah Allah kecuali tiga orang, Atha wa Tawus wa Mujahid. Semuanya tabi'in. Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Mujahid bin Jabr. Tiga-tiganya murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di antara cerita yang menunjukkan bagaimana Atha bin Abi Rabah tidak mengharapkan dunia, beliau pernah bertemu dengan sebagian raja-raja, ya. Di antaranya kata Asma'i rahimahullahu taala, Al-Asma'i, dakhala Atha bin Abi Rabah ala Abdul Malik. Suatu kali Atha bin Abi Rabah ketemu dengan Abdul Malik, yaitu Amirul Mukminin. Wa huwa jalisun ala sarir. Abdul Malik bin Marwan sedang duduk di atas kursinya atau singgasananya. Wa haulahu al-asyraf, dan sekelilingnya ada orang-orang mulia, orang-orang pejabat dan yang semisalnya, ya. Wa dzalika bi Makkah fi waqti hajjihi fi khilafatihi. Waktu itu ketika di Mekah di musim haji di masa pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan. Falamma basura bihi Abdul Malik qama ilaihi fa sallama alaihi. Tatkala dia lihat Atha masuk, maka dia pun berdiri dan dia mengucapkan Assalamualaikum. Ya, dia tahu ini siapa yang masuk. Orang paling topnya ketika itu, paling berilmu di zaman tersebut, di zaman tabi'in. Wa ajlasahu ma'a wala sar, kemudian didudukkan bersama dia di kursinya. Wa qa'ada bainayhi, kemudian duduk di kursi tapi di depan Atha, ya. Menundukkan penghormatan. Maka dia berkata, "Ya Aba Muhammad, hajatak." Ini raja yang bertanya, "Wahai Abu Muhammad," wahai Atha bin Abi Rabah kunyanya Abu Muhammad. "Wahai Abu Muhammad, apa keperluanmu?" Qala ya Amirul Mukminin. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ittaqillah fi haramillah." Bertakwalah kepada Allah dengan urusan kota Mekah. Wa haram Rasulillah, bertakwalah kepada Allah dalam mengurusi kota Madinah. Fata'ahad bil imarah, perhatian untuk masalah, ya, pembangunan rakyatnya di sana. Ya. Perbaiki bangunannya, artinya perhatikan Mekah dan Madinah. Wattaqillah fi auladil muhajirin wal ansar, bertakwalah kepada Allah dalam mengurusi anak-anak kaum muhajirin, kaum ansar. Kaum muhajirin, kaum ansar punya anak-anak, perhatikan mereka. Fa innaka bihim jalasta hadzal majlis, gara-gara kaum muhajirin, kaum ansar kau bisa duduk di singgasana ini. Artinya Islam karena muhajirin, kaum ansar, sehingga kau hanya meneruskan hasil perjuangan mereka. Perhatikanlah anak-anak mereka, karena kalau bukan ayah-ayah mereka, kaum muhajirin, kaum ansar, kau tidak bisa duduk di majelis ini, tidak bisa jadi raja. Wattaqillaha fi ahli thugur, bertakwalah kepada Allah, perhatian terhadap orang-orang berjaga-jaga di daerah perbatasan. Fa innahum hisnul muslimin, mereka adalah benteng kaum muslimin. Wa tafaqqat umurul muslimin, perhatikanlah urusan kaum muslimin. Ingat, fa inna wahdakal mas'ulu anhum, kau sendiri akan ditanya oleh Allah tentang mereka. Wattaqillah fi man ala babik, bertakwalah kepada Allah terhadap orang yang datang untuk menemuimu. Fala taqful anhum, jangan kau lalai dari mereka. Wala tughliq dunahum babaka, jangan kau tutup pintumu agar orang tidak bisa menemuimu. Semua ini disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah kepada raja ketika itu. Kata Abdul Malik bin Marwan, "Af'al, saya akan kerjakan." Tsumma nahadha wa qama. Ya. Kemudian dia pun bangkit, dia berdiri. Faqabada alaihi Abdul Malik wa qala. Kemudian Abdul Malik pegang tangannya. Dia berkata, "Ya Aba Muhammad, wahai Atha, innama sa'altana hawaija ghairika." Kau tadi minta semua hajat, keperluan, tapi bukan keperluanmu, keperluan orang lain. Wa qad qadainaha, kami sudah berikan, kami akan jalankan keperluanmu tersebut. Fama hajatuka, apa keperluanmu? Qala mali ila makhluqin haja, aku tidak punya keperluan sama makhluk. Tsumma kharaja. Ya. Kemudian
Dia pun pergi meninggalkan sang raja. Qala Abdul Malik, "Hadza wa abika syaraf." Inilah kemuliaan. Hadza wa abika su'dud. Inilah kepemimpinan yang benar, ya. Ini contoh bagaimana dia perhatian terhadap kaum muslimin, dia masuk menemui dengan raja-raja, ya, raja-raja hormat sama dia, ini tidak butuh dengan uang mereka. Contoh lagi kisah disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Muntazim fi Tarikhil Muluk wal Umam, ya. Dari Utsman bin Atha Al-Khurasani. Dia berkata, "Intalaqtu ma'abi wa huwa yuridu Hisham bin Abdul Malik." Aku berjalan bersama ayahku, yaitu Atha Al-Khurasani, ya. Bukan Atha bin Abi Rabah, Atha Al-Khurasani. Ya, aku berjalan bersama ayahku yaitu Atha Al-Khurasani. Wa huwa yuridu Hisham. Ayahku ingin bertemu dengan Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Ini khalifah lagi selain yang tadi. Jadi Atha bertemu dengan beberapa umara di zaman beliau, ya. Falamma qarabna, tatkala kami sudah mendekati istana Hisham bin Abdul Malik atau tempat lokasi Hisham bin Abdul Malik, idza bi syaikhin aswad ala himar. Tiba-tiba ada seorang laki berkulit hitam di atas himar, di atas keledai. Alaihi qamisun dunus wa jubbatun danisah wa qalan suwatun latiyatun danisah wa rikabahu min khashab. Dia naik himar, kemudian bajunya kotor, ya, karena perjalanan dari jauh, dari Mekah mungkin menuju ke negeri Syam, jauh. Bajunya kotor, jubahnya juga kotor, topinya juga kotor. Ini perjalanan jauh, ya. Keringat dengan debu. Adapun tempat untuk menginjak kaki naik ke himar juga sederhana dari kayu. Fadhahiktu, aku pun tertawa melihat kondisi orang ini, budak hitam, ya. Wa qultu li abi, maksudnya penampilannya membuat dia tertawa, membuat orang ini tertawa. Dia berkata, aku bertanya kepada ayahku, "Man hadzal a'rabi?" Siapa Arab Badui ini? Qala uskut. Kata ayahnya, "Diam kamu. Hadza sayyidu fuqaha ahli Hijaz." Ini adalah pemimpin para ahli fikih di Hijaz. Di Mekah, Madinah, Taif, ini orang paling alim di zaman ini. Hadza Atha bin Abi Rabah, kata ayahnya, ini Atha bin Abi Rabah. Falamma qarub nazala abi an baglatihi. Tatkala sudah dekat, ayahku pun turun dari dekat dengan lokasi Hisham bin Abdul Malik, sang khalifat, sang amirul mukminin, maka ayahku pun turun. Wa nazala huwa an himarihi. Atha bin Abi Rabah turun dari himarnya. Kalau ayahku turun dari bekol, dia turun dari himar. Fa'tanaqa wa tasa'ala. Ternyata saling mengenal, satu Atha Al-Khurasani, satu Atha bin Abi Rabah. Maka mereka pun saling berpelukan, ya, mu'anak atau maksudnya begini, ya. Kemudian mereka saling bertanya, summa ada, kemudian mereka pun kembali naik, faraqiba, naik lagi di atas kendaraan mereka masing-masing. Ternyata mereka saling mengenal. Fantalaqa hatta waqafa bi babi Hisham. Mereka pun berjalan sampai mereka tiba di pintu Hisham bin Abdul Malik. Falamma raja'a bi sa'altuhu. Aku pun tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka berdua, kata sang anak. Ketika ayahku balik, aku bertanya, hadisni ma kana minkuma. Sampaikan kepada aku apa yang terjadi pada kalian berdua. Qala lamma qila li Hisham Atha bin Abi Rabah bil bab udzina lahu. Tatkala Atha bin Abi Rabah tiba di pintu, ada yang kasih tahu kepada Hisham bin Abdul Malik. Di pintu ada Atha bin Abi Rabah. Maka silakan masuk karena mereka kenal siapa Atha bin Abi Rabah. Apa kata ayahnya Atha Al-Khurasani? Fa wallahi ma dakhaltu illa bisababihi. Demi Allah aku tidak bisa masuk menemui Hisham kecuali karena aku bersama Atha bin Abi Rabah, sehingga kami bisa masuk karena mereka kenal Atha bin Abi Rabah. Tatkala Hisham bin Abdul Malik sang khalifah melihat Atha bin Abi Rabah, dia berkata menyambut, marhaban, marhaban. Ya, selamat datang, ya. Hahuna, sini, selamat datang. Farafa hatta massat rukbatuhu rukabahu. Ya. Rukbatahu. Sampai akhirnya didudukkan sampai lututnya Atha bin Abi Rabah bertempelan dengan lututnya Hisham bin Abdul Malik, lututnya raja. Wa indahu asyrafun nas yatahaddatsun. Orang-orang lagi ngobrol, para pembesar-besar lagi ngobrol sekitarnya. Fasakatu, mereka pun diam. Lihat ini siapa? Orang berkulit hitam, penampilannya ya sangat tidak keren, bajunya kotor, topinya kotor, cacat, ya, pincang, ya, kemudian ya seperti itu. Seperti kita jelaskan bagaimana sifat-sifat fisik Atha bin Abi Rabah. Ya. Sampai dekat dengan raja, sampai lututnya mengenai lutut sang raja. Hisham berkata, maka mereka pun terdiam melihat pemandangan seperti. Tadinya lagi ngobrol-ngobrol terdiam. Ini orang hebat Atha bin Abi Rabah. Hisham berkata, "Ma hajatuka ya Abu Muhammad?" Dia kenal. Apa keperluan wahai Abu Muhammad?
Demikian sifat manusia kalau dia tidak mencari dunia, dia akan dihargai oleh orang. Tapi kalau orang tahu ini kesini cara cari dunia, dia akan dihinakan oleh orang. Dia tidak kesini kecuali karena cari dunia. Sama. Mau bupati, mau gubernur, kalau tahu orang datang cuma mau cari dunia, tidak akan dihormati. Mungkin dia secara basa-basi, tapi dalam hati dia merendahkan. Karena mau cari dunia, mau kenal, ketemu dengan saya, mau ketawa dengan saya hanya karena cari dunia. Atau tidak. Mereka tahu atau bin Abi tidak cari dunia. Maka dia dihargai, dihormati. Maka Hisham berkata, "Ma hajatuka ya Aba Muhammad?" Apa keperluan wahai Abu Muhammad? Sekali lagi kebiasaan dia mengingatkan para umara, para khulafa ya untuk memperhatikan masyarakat. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, Ahlul Haramain, wahai Amirul Mukminin, perhatikanlah penduduk kota Mekah dan Madinah. Ahlullah, mereka adalah orang-orang yang beribadah di sana. Wa jiran Rasulillah, mereka adalah tetangga rumah Allah, mereka adalah tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuksamu fihim a'tiyatihim wa arzaqihim." Qala na'am, bagi pemberian mereka jangan lupa yang mereka butuhkan ya, bagi kepada mereka. Negara punya harta, berikan kepada mereka. Perhatian sama mereka. Kata Hisham bin Abdullah, "Na'am, ya akan kami lakukan." Ya gulam uktub li ahli Madinah wa ahli Makkah bi ata'aini wa arzaqihim li sana. Ya. Kata Hisham, wahai sini sekretaris, tulis. Ini jatah buat penduduk Madinah untuk muka selama setahun. Tulis. Raja. Apabila anggaran untuk mereka selama setahun. Suma qala, "Hal min hajatin ghairiha ya Aba Muhammad?" Masih ada keperluanmu wahai Atha? Qala na'am ya Amirul, masih ada. Ahlul Hijaz wa ahlun Najd, aslul Arab. Ya. Taridu fihim fudulu sadaqatihim. Qala na'am. Ya gulam uktub bi an turaddu fihim tarudda fihim fudula sadaqatihim. Qala na'am ya gulam uktub bi an tarudda fihim sadaqatihim. Ya. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, penduduk Hijaz yaitu Mekah, Madinah, Taif, Ahlun Najd, jangan lupa Ahlun Najd, mereka adalah asal muasal orang-orang Arab. Ya. Kembalikan kepada mereka kelebihan sedekah yang mereka berikan. Maka kata Hisham bin Abdullah, wahai sekretaris, tulis itu semua. Tanya lagi, hal min hajatin ghairiha ya Aba Muhammad? Masih ada keperluanmu wahai Muhammad? Qala na'am, iya masih ada. Ya Amirul Mukminin, ahlus sugur yarmuna min waraikum min warai baydatikum wa yuqatiluna aduwakum. Qad ajraitum lahum arzaqan tadurruha alaihim fa innahum in halaku agartum. Qala, kata dia, lihat orang-orang penjaga di sugur, ahlu sugur, yang mereka berperang untuk membela kaum muslimin. Berikan keperluan mereka. Kata saya Hisham, na'am, berikan, tulis. Bawakan harta kepada mereka. Masih ada keperluanmu? Kata dia, ada. Apalagi atau? Ya Amirul Mukminin, ahlu zimmatikum. Ahlu zimmatikum. Jangan lupa, ahlu zimmah, Yahudi dan Nasara yang tinggal di tempat kalian. La yukallafuna illa ma yutiqun. Jangan bebani mereka di luar kemampuan mereka. Jangan bebani mereka jizyah yang mereka tidak mampu untuk bayar. Subhanallah, Atha bin Abi Rabah bukan hanya memikirkan kaum muslimin, bahkan ahlu zimmah, bahkan Yahudi Nasara diperhatikan. Hati-hati, jangan saya membebani mereka di luar kemampuan mereka. Jangan saya menyuruh mereka bayar jizyah yang mereka tidak mampu. Ini negara Islam. Negara Islam, negara yang rahmat. Makanya kalau orang bertanya, apa ada politik Islam? Islam punya politik. Undang-undang dalam negara yang tidak akan menzalimi bahkan non-muslim yang tinggal di negara muslim. Sebagian banyak orang misalnya menolak undang-undang Islam karena mereka mungkin melihat ISIS tidak mewakili, ISIS ngawur. Lihat bagaimana negara Islam yang pernah berjaya di zaman Umar bin Khattab, zaman Uthman, di zaman para khulafa. Mereka perhatian bahkan kepada non-muslim yang tinggal bersama mereka. Qala na'am uktub lahum ya gulam. Kata Hisham, ya sekretarisku tulis untuk ahlu dhimmah. Hal min hajatin ghairi ya Abu Muhammad, masih ada keperluan? Wahai Atha, na'am. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Na'am, masih ada keperluan. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai raja. Ittaqillah fi nafsik, bertakwalah kepada Allah daripada dirimu. Bertakwalah engkau dirimu. Fa innaka khuliqta wahdak, kau diciptakan sendirian. Wa tamuta wahdak, kau akan mati sendirian. Wa tuhsyaru wahdak, dan kau akan dibangkitkan sendirian. Wa tuhasabu wahdak, dan kau akan dihisab sendirian. Dalam hadis, ya, laisa ahadun minkum illa sayukallimuhu rabbuhu. Ya, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak seorang dari kalian kecuali akan dihisab oleh Allah atau ditanya berbicara dengan Allah
ya. Tidak ada di antara mereka berdua, di antara dia dengan Allah seorang penerjemah pun. Kau akan dihisab oleh Allah. Wala wallahi ma ma'aka mimman tara ahdan. Tidak ada penjaga-penjagamu yang akan bersamamu ketika kau ditanya oleh Allah, tidak ada punggawa-punggawamu, tidak ada kau sendirian. Ketika mendengar nasihat tersebut, fa akabba Hisham, maka dia pun tersungkur menangis. Wa qama Atha berdiri kemudian dia berjalan. Selesai tugas dia, selesai nasihat dia. Falamma kana indal bab, tatkala dia sudah tiba di pintu, idza rajulun qatabi'ahu bikisin ma adri ma fihi. Tiba-tiba ada seorang mengikuti dia bawa sekantong. Ada rahim am dananir, enggak tahu sekantong isinya apa dirham atau dinar. Orang ini berkata, "Inna amiral mu'minin amara laka bihadza." Amirul Mukminin memerintahkan aku untuk memberikan hadiah ini untukmu. Kata Atha, "La as'alukum alaihi ajran in ajra illa ala rabbil alamin." Aku tidak minta upah dari kalian. Upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kharaja Atha, kemudian Atha keluar dari Hisham bin Abdul Malik dari sang raja dan itu di negeri Syam. Fala wallahi ma syariba indahu haswatan min ma'in fama faqahu. Sama sekali dia tidak minum meskipun seteguk air. Padahal beliau baru berjalan di tempat yang jauh dari Mekah ke tempat khalifah untuk beri nasihat. Beliau berjalan jauh, dia tidak minum seteguk air pun dari khalifah. Karena dia ketemu dengan khalifah bukan untuk cari harta, tapi dalam rangka untuk menasihati khalifah. Ini di antara kisah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Kita sebutkan beberapa faedah yang lain. Di antaranya Atha bin Abi Rabah meriwayatkan secara musnad bersambung kepada sahabat-sahabat yang beliau temui. Tadi kita sebutkan Aisyah misalnya ya. Di awal pengajian kita sebutkan ya. Sahabat yang beliau temui dan beliau meriwayatkan dari sahabat tersebut banyak ya. Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Hani, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hakim bin Hizam, Rafi bin Khadij, Zaid bin Arqam, Zaid bin Khalid al-Juhani, Safwan bin Umayyah, Ibnu Zubair dan lain-lain radhiyallahu taala anhum. Adapun kalau beliau meriwayatkan dari sahabat yang beliau tidak bertemu, maksudnya untuk menimba ilmu langsung, maka disebut dengan mursal, yaitu terputus. Mursal ya. Seperti misalnya dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, atau jelas tidak bertemu Abu Bakar. Ya. Ahmad bin Hanbal berkata, "Laisa fil mursalat syai'un adhafu min mursalatil Hasan wa Atha bin Abi Rabah. Kana ya'khudhani an kulli ahad." Tidak ada hadis-hadis mursal yang lebih dhaif. Ini sih maksud saya di sini mursal dari Nabi ya, mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada mursal Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari sahabat secara mursal karena dia tidak bertemu dengan sahabat. Atha bin Abi Rabah juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan itu juga disebut dengan hadis mursal ya. Kalau saya mungkin mau jelaskan. Ilhana. Istilah mungkin akan berulang-ulang. Ya. Tadi kita bicara Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Beliau ada yang riwayatnya riwayat bersambung, yaitu jika beliau meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang beliau menuntut ilmu darinya. Ilmu dari mereka. Contoh ya. Contoh dari Aisyah misalnya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, banyak ya. Jadi beliau mengatakan dia bertemu dengan sekitar 200 sahabat, di antaranya banyak yang beliau menuntut ilmu dari sahabat-sahabat tersebut. Kemudian riwayatnya tidak bersambung. Riwayatnya mursalah, tidak bersambung atau mursal ya. Tidak bersambung, putus. Ada dua kondisi. Yang pertama,
jika meriwayatkan dari Nabi. Tentu ini dhaif, kata Imam Ahmad, ini riwayatnya sangat lemah. Riwayatnya lemah. Mursalnya Atha lemah karena beliau tidak selektif. Karena Atha tidak akan bertemu dengan Nabi, jadi dia tabi'in. Kalau ketemu Nabi sahabat, berarti kan ada apa namanya? Ada perantara ya. Ini kalau ini Nabi misalnya Nabi, kemudian ada sahabat di bawahnya, ya. Kemudian Atha. Tentu Atha tidak bertemu dengan Nabi. Ya. Di sini ada orang lain ya. Ya, Atha tidak bertemu dengan Nabi tentunya. Kalau dia meriwayatkan dari Nabi, tentu namanya mursal, terputus. Nah, dia harus melewati orang ini. Baru dari Nabi SAW. Nah, orang yang dilewati ini tidak jelas atau tidak selektif. Ketika dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, maka dikatakan hadisnya lemah. Kenapa? Karena ketika dia meriwayatkan perantaranya diketahui tidak selektif. Jadi riwayat dari Nabi langsung mursal. Disebut juga dengan mursal diantaranya jika dia meriwayatkan dari sahabat yang tidak dia tuntut ilmu. Jika dia meriwayatkan dari sahabat yang bukan gurunya. Istilah mursal atau terputus seperti Abu Bakar ya. Contoh Abu Bakar. Maksudnya Az-Zahabi ketika menyampaikan hal ini dalam Syiar A'lam Nubala, ketika beliau mengatakan meskipun Atha bin Abi Rabah adalah seorang yang thiqah dan sangat terpercaya, tapi kalau beliau meriwayatkan secara mursal, maka hadisnya adalah dhaif. Tapi kita bacakan nasihat-nasihat Atha bin Abi Rabah. Ya. Di antara sifat beliau, ya. Dari Ismail bin Umayyah dia berkata, Kana Atha yutilu samt. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat man somata naja. Atha bin Abi Rabah sering diam, tidak banyak ngomong. Dan kita tahu man somata naja, siapa yang diam selamat. Kalau dia ngomong sulit ya. Ini di antara akhlak, di antara adab. Jangan banyak ngomong yang perlu ya. Fa idza takallama yukhayyalu lana annahu yu'ayyad. Kalau dia ngomong seakan-akan ada yang mengimlakan kepada dia. Ya. Saking luasnya ilmu dan jawabannya seakan-akan tepat selalu ya. Di antaranya berkata Muqatil, qala kuntu inda Atha bin Abi Rabah. Suatu hari aku berada di sisi Atha bin Abi Rabah. Fa su'ila an syai'in, kemudian beliau ditanya tentang suatu perkara, fa qala la adri. Nisful ilmi, beliau berkata aku tidak tahu. Dan la adri tidak tahu adalah setengah dari ilmu. Ya. Setengah dari ilmu. Ini penting bagi kita. Kalau enggak tahu bilang aja la adri, saya tidak tahu. Jangan sok tahu. Sok tahu ini yang bikin masalah, sering bikin masalah. Apalagi sudah masalah agama. Sok tahu ya, kata orang sok tahu. Kemudian di antara nasihat beliau tentang menjaga lisan. Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inna man qablakum kanu ya'udduna fudulal kalam ma ada kitab Allah au amrin ma ada kitabillah au amrin bil ma'ruf au nahyin an munkar au an tantiqa fi ma'ishatika allati la budda laka minha." Kata Atha, dahulu orang-orang terdahulu menganggap perkataan sia-sia adalah perkataan selain Al-Qur'an. Ya. Selain baca Al-Qur'an itu perkataan sia-sia, selain beramar ma'ruf, selain bernahi mungkar, selain pembicaraan tentang masalah ma'isyah yaitu bisnis, perdagangan yang perlu dibicarakan. Selain itu hanyalah perkataan sia-sia. Menurut Atha bin Abi Rabah dia mengingatkan orang-orang dahulu menganggap perkataan yang penting baca Quran, baca hadis ya. Beramar ma'ruf, bernahi mungkar, ngomong urusan ma'isyah bisnis yang penting ya untuk keperluan hidup itu aja. Lebihnya ketemu dengan orang-orang yang bicara yang sia-sia.
Atunkiruna anna 'alaikum hafizina kiraman katibin? Apa kalian mengingkari bahwasanya ada para malaikat yang mencatat seluruh perkataan kalian? Anil yamini wa anil shimali qa'id, ada malaikat yang duduk sebelah kanan sebelah kiri kalian. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Betul, tidak salah satu perkataan yang keluar kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Amma yastahi ahadukum law nusirat sahifatuhu allati amla sadra naharihi wa laysa fiha syai'un min amri akhiratihi. Tidakkah kalian malu jika salah seorang kalian di hari kiamat dibukakan catatan amalnya, kemudian ternyata penuh dengan, ya, dia isi siangnya, ya, tidak ada perkara akhirat. Isinya dunia melulu, isinya perkataan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ini di antara apa maksudnya nasihat kita ini sekarang banyak sekali buang-buang waktu, buang-buang umur. Ya, makanya dikatakan tilka sahifatuka famla'ha bimasyid. Itulah catatan amalmu, penuhi dengan apa yang kau kehendaki. Kita pagi-pagi yang kita kerjakan, lihat ini, lihat anu, lihat ini, semua tercatat. Malaikat nyatat apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikomentari, apa yang di WhatsApp, semua dicatat oleh malaikat. Silakan isi catatan, kau akan lihat catatan itu pada hari kiamat, tidak akan hilang catatan ini. Apa yang kau ketikkan dicatat semua. Meskipun sudah delete telah tercatat. Ya, tidakkah kau malu, kata Atha bin Abi Rabah, dibuka catatan amal ternyata isinya dunia melulu, enggak ada isi akhirat. Maka seorang berusaha meniatkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan, bahkan untuk kepada istrinya, kepada anak-anaknya, niatkan untuk akhirat agar catatannya berubah menjadi catatan akhirat. Ini di antara nasihat Atha bin Abi Rabah. Di antara nasihat beliau atau sikap beliau, beliau pernah berkata, "Innar rajula la yuhaddithuni bil hadits, fa unsitu lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tu min qabli an yulad." Kata Atha bin Abi Rabah, sungguhnya seorang menyampaikan kepadaku suatu hadis atau suatu pembicaraan atau suatu hadis, maka aku pun diam mendengarnya. Ka'anni lam asma'hu, seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, aku menunjukkan pada dia seakan-akan tidak pernah mendengarnya. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, dan aku padahal mendengar hadis itu sebelum dia dilahirkan. Ini di antara adab ketika kita bicara dengan kawan. Ya. Jadi kita jangan dia ngomong kita potong. Oh, dia misalnya menyampaikan sesuatu. Oh, saya sudah tahu. Oh, yang itu baru dia ngomong, kita yang lanjutkan ceritanya. Dia pingin semangat ngomong, kita potong, kita yang lanjutkan ceritanya. Mungkin dia menyampaikan satu cerita lucu, baru ngomong sedikit kita sudah potong. Jadi enggak enak, ya. Dia maunya kata Atha, pura-pura aja seperti enggak pernah dengar, diem baik-baik, dengerin biar dia senang, menyenangkan hati seorang. Oleh saya pernah dengar dari Syekh Abdul Razak tentang kisah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, anaknya yang cerita. Bahwasanya anaknya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bercerita, saya berjalan dengan ayah, ada orang datang menyampaikan kayaknya suatu peristiwa, datang kepada Syekh, tadi ada gini. Syekh mendengar. Datang orang kedua, cerita yang sama. Tadi ada cerita gini, Syekh dengerin sampai selesai, komentar, kemudian jalan. Ada orang ketiga, anaknya sudah jengkel, ini anaknya berhenti, ini Syekh ngomong pertanyaan yang pembicaraan yang Syekh sudah tahu, tapi Syekh pura-pura tidak tahu, dia dengar lagi sampai selesai. Adab untuk menyenangkan hati orang lainnya. Nah, kita terkadang ngomong kita potong, ya. Belum selesai kita potong. Kita kadang begitu, kita kurang beradab. Sehingga ya kecuali pembicaranya memang menjengkelkan, ya kita potong tengah jalan. Banyak omong enggak ada faedahnya, kita potong aja. Tapi kalau enggak bicara keseharian, ya kita dengerin. Ya. Bahkan kata Atha, saya mendengar satu hadis, ya. Padahal saya sudah mendengar sebelum dia lahir. Ya. Coba orang sampaikan kepada kita suatu faedah ilmu dalam kitab ini gini, kita bilang jazakallah khair. Padahal kita sudah tahu. Jangan malah kita tunjukkan saya sudah tahu, dan ini kita menunjukkan kita jago daripada dia, enggak usah. Sampaikan aja kita baru dengar. Kita bilang syukran jazakallah khair, dia senang. Ini adab yang tinggi dimiliki oleh Atha bin Abi Rabah. Kemudian tadi di antara pelajaran kita ambil dari Atha yaitu bagaimana zuhudnya beliau, ya. Tadi penampilannya, pakaiannya, ya. Orang yang tidak tertarik dengan dunia diberikan hadiah oleh raja dia tidak terima. Ya. Kita dapati sebagian guru-guru kita dapat hadiah dari raja, kemudian langsung dia bagikan. Dia terima, dia tidak tolak. Kemudian dari raja, dia terima, kemudian dia bagi seluruh kepada murid-murid, langsung dia infakkan, langsung saat itu juga. Ya. Dia terima dan dia langsung infakkan. Di antara nasihat Atha beliau berkata, "Lau tumintu ala baiti malin kuntu aminan." Kalau saya disuruh bertugas untuk menjaga harta negara, Baitul Mal, harta negara, ya. Saya akan amin, saya akan terpercaya. Meskipun enggak ada yang ngawasi saya akan bisa dipercaya menjaga harta kerajaan. Wala aman nafsi ala amatin syauha. Tapi kalau saya disuruh jaga seorang budak
meskipun buruk rupa, berdua-duaan saya tidak merasa aman. Berkata Al-Imam Zahabi, Sadaqa rahimahullah. Benar Atha. Semoga Allah merahmatinya. Artinya tentang fitnah wanita. Fa fil hadis, dalam hadis, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, sesungguhnya syaitan ketiganya, ya. Ini yang berkata Atha bukan orang alim, orang bertakwa, orang paling alim di zamannya. Dia bicara tentang fitnah wanita. Dia tidak bicara tentang wanita yang cantik jelita. Dia bicara, saya kalau disuruh jaga seorang budak yang buruk rupa, saya tidak merasa aman. Syahwat bisa tergerak kapan saja, menghilangkan segala ilmu yang kita miliki. Makanya kalau fitnah wanita bukan terkait dengan orang-orang om saja. Terkadang orang sudah ngaji, terkadang orang sudah ini. Bisa terkena fitnah wanita. Karena syahwat menutup akal pikiran seorang. Syaitan menghiasi sesuatu yang buruk menjadi indah. Dan banyak kasus kejadian seperti ini. Oleh karena seorang waspada, jangan terlalu pede dengan apa yang ilmu yang dimiliki, agama yang dia miliki, kemudian dia buka pintu fitnah wanita dengan telepon, dengan WhatsAppan, dengan video call, dengan email-emailan, dengan japri lewat Instagram. Hati-hati. Hati-hati. Seorang bertakwa kepada Allah, semua dicatat oleh malaikat dan semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah singkat tentang Atha bin Abi Rabah, beberapa faedah yang bisa kita ambil. Dan beliau wafat pada tahun 114 Hijriah atau 115 Hijriah dengan usia 80 sekian. Ada yang mengatakan 88 tahun. 88 tahun. Allah alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.